memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan guru penggerak. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator langsung saja acara pertama, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh rekan guru yaitu Ibu Farida. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Marlina sebagai calon guru penggerak. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan kepada Ibu yang mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, izinkan saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama belajar tentang diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh saudara kita Ibu Marlina selaku calon guru penggerak angkatan 10. Jadi mudah-mudahan setelah kegiatan ini kita dapat menerapkan di sekolah ini, dan melalui kegiatan ini pula kita dapat mengetahui apa itu diskriminasi positif. Karena terus terang jujur saya belum tahu apa itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemaparan dari Bu Marlina kita sama-sama mengetahui apa itu diskriminasi. Di mana dalam sebuah perumpamaan bahwa di sekolah itu merupakan sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi agar bibit itu bisa berkembang dengan maksimal, otomatis kita membutuhkan tanah yang bagus dan bibit yang baik. Nah, dari uraian di atas dapat kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebuah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah yang dimana lingkungannya itu menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu satu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid dengan menjadikan murid yang merdeka sesuai dengan tuntutan zamannya. Dalam diseminasi pemahaman budaya positif, ya, mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuannya akan dipaparkan oleh saudara kita Bu Marlina sebentar. Jadi sekali lagi saya sampaikan, marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Jadi mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari yang mewakili kepala sekolah. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyaksikan pemaparan dari Ibu Marlina. Dengan mempersingkat waktu, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada
atas kehadiran teman-teman di ruangan ini untuk membersamai saya sebagai calon guru penggerak. Dan ini ada tugas dari guru penggerak dan melibatkan semua guru-guru, rekan-rekan yang ada di sekolah. Ini tentang diseminasi budaya positif. Mungkin kita bertanya, ada yang bertanya-tanya apa itu diseminasi? Diseminasi adalah penyebarluasan satu informasi yang sudah didapatkan. Jadi saya belajar di sini budaya positif selama 3 minggu di modul ini, dan di sini saya tidak akan mengajari kita semua, bukan. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah kami terima, dan itu tugas kami untuk menyampaikan ya, jadi penyambung untuk teman-teman di sini. Jadi di sini kita semua nantinya akan belajar bersama ya. Tidak ada yang mengajari, bukan itu. Langsung saja, judulnya diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk di dalam materi, di sini ada kesepakatan bersama ya. Ada yang pertama, HP di silent selama kegiatan berlangsung. Sepakat kok ibu-ibu? Sepakat. Bapak-bapak menyahut kenapa? Sepakat. Sepakat? Ya. Kemudian kesepakatan yang kedua, angkat tangan bila ingin bertanya. Sepakat? Kat. Akan yang berbicara kita menyimak. Jadi itu contohnya salah satunya. Kemudian di sini juga kita saling, belum saya dapatkan ya. Di sini kita nanti bisa berbagi. Jadi sepakat semua ini 4 kesepakatannya. Baik, terima kasih. Nah, di sini ada pernyataan seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti nanti ini ada pertanyaan pemantik sebelum kita masuk di topik diseminasi ya. Ada pertanyaan pemantik. Nah, yang pertama yaitu, apakah hukuman dapat mendisiplin anak? Ibu-ibu, bapak ibu, tidak. Ada yang bisa mengemukakan alasannya kenapa? Baik, terima kasih. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau pengalaman saya di kelas, ini berbicara tentang pengalaman. Kalau saya memberikan hukuman anak-anak di dalam kelas, dia bahkan menjadi-jadi, bahkan tidak mendisiplinkan anak, malah sebaliknya, dia semakin mencari perhatian kepada kita. Jadi itu yang saya dapatkan di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Jadi menurut Bu Nesya bahwa hukuman tidak akan mendisiplinkan anak. Ada yang berbeda pendapat? Ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ada. Sudah sepakat dengan Bu Nesya? Sepakat. Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan toilet, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira, misalnya kalau ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kamu suruh membaca saja, atau bersihkan WC, atau maksudnya kita menyuruh mereka untuk melakukan hal positif, tapi apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira ada? Dapat? Silakan Bu. Pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya bagi saya kan siswa kelas 1. Jadi jika mereka tidak tidak mengerjakan PR, jadi hukuman yang saya berikan adalah membaca berulang-ulang kali. Misalnya satu kalimat itu saya suruh baca sebanyak 10 kali agar dampak positifnya yang saya ambil supaya dia dapat
cendramata atau yang lain dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu betul? Ya, pemberian hadiah. Misalnya anak-anak sudah berhasil, ada yang dapat 100, terus kita kasih hadiah. Apakah itu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka? Kira-kira ada yang mau kasih pendapat? Bu Ira, silakan. Terima kasih. Menurut saya dengan memberi penghargaan kepada anak seperti misalnya memberi hadiah, cendramata atau yang lain, itu betul saya setuju karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya misalnya di dalam kelas kita memberi materi kemudian memberikan hadiah jika mereka bisa menjawab, maka motivasinya akan semakin meningkat. Semakin besar penghargaan yang dikasih, maka semakin besar pula motivasi atau semangat belajar mereka. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Ada yang punya pendapat berbeda? Sepakat semua? Sepakat. Nah, di sini kita tidak punya jawaban benar atau salah. Nanti kita akan bersama-sama belajar. Nah, kita masuk di topik diseminasi. Yang pertama yaitu budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, kita masuk di topik yang pertama dulu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah di sini kita sudah ada yang tahu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Maksudnya kalau nilai-nilai kebajikan universal itu pokoknya dia semua universal tanpa dibatasi oleh agama, suku. Kalau misalnya nilai-nilai kebajikan ada yang suku, misalnya kita budaya Tabe itu kan lokal. Kalau ini yang universal yang kita percaya sebagai nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dia mengontrol diri. Kalau disiplin positif itu mengontrol diri, bukan dikontrol oleh orang lain, oleh orang tua atau guru, tapi dia memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Berarti motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri atas kesadarannya sendiri. Bukan akibat paksaan atau karena ingin mendapat pujian atau karena takut hukuman, untuk menghindari hukuman. Kementerian Pendidikan bahwa pendidikan kita itu menginginkan lulusan yang mempunyai karakter seperti ini. Yang pertama, yang paling di atas itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu karakter yang pertama. Kedua, mandiri. Karena kita harapkan lulusan kita mempunyai jiwa mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Mereka punya pikiran tidak gampang dibodoh-bodohi, tapi mempunyai bernalar kritis. Kemudian yang keempat, berkebinekaan global, artinya dia mampu menerima, menyaring informasi. Berkebinekaan global artinya tidak membatasi diri, tapi dia mampu membatasi dirinya dengan budaya-budaya lokal yang kita sudah yakini. Kemudian ada gotong royong. Jadi kita juga berharap, Kementerian Pendidikan berharap lulusan kita itu mempunyai karakter gotong royong, suka bergotong royong, dan yang keenam tentunya kreatif. Jadi lulusan kita
hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apa ini teori, tiga teori ini? Ada motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh anak-anak kita itu, mereka, jangankan anak-anak, kita sendiri orang dewasa, setiap apa yang kita lakukan berawal dari motivasi kita. Sesuatu itu karena motivasi yang paling tinggi itu yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi anak-anak datang ke sekolah tepat waktu, anak-anak rajin ke sekolah karena dia menghargai dirinya sendiri. Muncul motivasi dari dalam dirinya. Nah, kita ice breaking dulu ya. Kelihatan gak ini? Kelihatan gambarnya? Kira-kira ada gambar apa di situ? Ini datang. Hewan. Ada buaya. Ular sendok. Ular zebra. Iya, ular zebra. Ada unta. Ada unta. Ada. Apa lagi? Gajah yang besar itu ya. Mana buaya? Yang di bawah. Buaya darat. Ada yang lihat kelinci? Kelinci di atas. Ya. Jadi ada berapa kira-kira hewan yang ada di sini? Satu kupu-kupu, buaya, Unta. kelinci, ular, kijang. Iya. Ternyata mata kita semua masih kuat, masih jeli. Rusa, kijang, kijang apa? Rusa. Kita, iya benar. Mengetes mata kita masih jeli atau tidak. Coba yang kemudian. Apanya? Nah, Apa? coba dalam beberapa detik ada yang menemukan tulisan berbeda. Ada. Ada. Mil. Ternyata Bu Isra masih sangat kuat matanya. Coba, nah ini ada nggak yang berbeda? Kira-kira ada? Waduh. Ini kan tidak ada. Adakah yang berbeda? Apa tuh? Putar mataku tidak kulihat nih. Apa ya? Ada. Ada. Ada atau tidak? Warna bulu. Hah? Ada warnanya. Warna sama. Itu Coraknya. coraknya. Ada. Coraknya. Iya. Iya. Ada. Jadi ada yang ini. Ada dua. Oke, silakan. Ya, tuh. Terima kasih. Semoga kita tidak mengantuk ya. Bu Ira, KBR ini ada juga di dalam. Ke topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Apa ini keyakinan kelas? Kalau selama ini kita dengar peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi kira-kira apa perbedaannya antara peraturan dengan keyakinan atau dengan kesepakatan? Kesepakatan ada perbedaannya, peraturan dengan kesepakatan dengan keyakinan ada perbedaan di antara itu. Kalau peraturan itu mengandung kata negatif, misalnya jangan ribut, dilarang mengganggu teman. Kemudian kalau kesepakatan, ya itu masih tidak negatif itu. Tapi kalau peraturan kebanyakan mengandung kata ada negatifnya di dalam, dilarang, jangan. Nah,
Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi pertama yang dibangun itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, kenapa tadi ada pernyataan-pernyataan universal seperti di awal tadi dikatakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu artinya tidak seperti peraturan adat atau peraturan satu agama tertentu atau ya peraturan di daerah tertentu, tapi ini lebih ke nilai kebajikan universal seperti saling menghargai. Karena itu dimanapun di belahan dunia ini, dimanapun itu harus ditumbuhkan itu saling menghargai. Jadi itu masuk dalam nilai kebajikan universal. Kemudian jujur dalam melakukan pada saat tes misalnya. Kemudian apa kira-kira keyakinan yang menjadi keyakinan universal. Nah, ini yang harus kita pelajari di pada saat kita di kelas. Yang akan diterapkan itu adalah membuat keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan antara guru dengan murid, antara murid-murid dengan temannya yang lain. Mereka harus meyakini bahwa itu baik, peraturan itu untuk ditaati, makanya dibuatlah satu peraturan yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, seperti ini keyakinan kelas yang kami buat kemarin. Yang pertama yaitu murid dan guru hadir tepat waktu di kelas. Kira-kira kita sudah ada yang buat diam di kelas? Keyakinan atau masih berupa peraturan atau sudah berupa kesepakatan? Ya, sudah di kelas 6 sudah kesepakatan. Kalau di kelasnya Bu Ira masih peraturan atau peraturan? Iya. Bu Ima masih peraturan. Kalau di Bu Misma masih peraturan. Bu Nesya mengikuti. Ya. Jadi ini kedepannya kita akan membuat keyakinan kelas. Ya contohnya seperti ini yang kurang lebih sama. Tapi kan ini setiap orang berbeda-beda tuh di dalam kelasnya. Nanti kita mau buat keyakinan bagaimana. Yang jelasnya itu harus melalui kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak dibuat oleh sepihak. Kalau peraturan itu kan sepihak, guru saja yang membuat. Masuk. Yang keempat, topik yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di dalam sini, di modul ini kami belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Tapi sebelum kita masuk di dalam 5 dasar kebutuhan manusia, ini ada pertanyaan pemantik. Ibu Merni, guru wali kelas 4 di SDN Tepilo, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Aril. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Aril yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Merni, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aril melakukan hal itu? Kira-kira apa? Mau bilang saja nakal atau bagaimana? Silakan masuk, Pak. Silakan masuk. Kira-kira apa jawabannya? Seandainya kita tanpa merugikan Aril, beberapa kebutuhan yang mungkin terlibat dalam situasi ini adalah, kalau kita mendapatkan
ini, selama ini bahkan saya pun pasti akan tarik ke telinganya Ariel, kasih hukuman. Kenapa dia begitu? Tapi dengan adanya teori disiplin positif ini, ternyata beberapa kebutuhan yang mungkin yang tidak terpenuhi pada diri Ariel, sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, coba kira-kira apa? Nah, ini studi kasusnya. Ariel tadi memaksa mengambil paksa makanan teman-temannya, bekal teman-temannya. Nah, bisa jadi yang sedang dipenuhi Ariel itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Jadi manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jika Ariel merasa lapar dan tidak memiliki bekal makan siang, tindakannya mungkin merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bukan Ariel itu bisa saja untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Kemudian yang kebutuhan dasar yang kedua kira-kira tidak dimiliki, tidak terpenuhi dalam diri Ariel, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ariel mungkin merasa senang saat temannya memberi perhatian atau mengikuti permintaannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Biasa kita temukan anak-anak kita yang dia mengganggu temannya, sebenarnya itu kapan dia merasa diabaikan oleh teman-temannya atau gurunya, dia malah buat sesuatu yang melanggar peraturan sebenarnya, tapi itu dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian bisa jadi juga Ariel membutuhkan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Apa itu? Jika Ariel merasa hebat ketika temannya patuh dan pada permintaannya, ini bisa mencerminkan kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Jadi sok-sokan di depan temannya, dirasa lebih berkuasa, lebih hebat dari teman-temannya, penguasaan. Jadi kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Dari kasus Ariel ini bisa jadi Ariel menginginkan kebebasan. Misalnya, beberapa anak ingin memiliki kebebasan dalam memilih makanan mereka. Ariel mungkin bosan dengan bekalnya yang sama setiap hari dan ingin mencoba variasi baru. Jadi itu dia kebutuhan dasarnya, yaitu untuk memenuhi kebebasan, kebutuhan dasar akan kebebasan. Kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Ariel mungkin merasa senang melihat reaksi teman-temannya terhadap tindakannya, yang mencerminkan kebutuhan akan kesenangan dan kebahagiaan dalam bermain. Jadi bisa jadi dia ingin bermain-main saja dengan temannya untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Lanjut, Bu. Nah, dengan pemahaman ini, Ibu Merni dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana. Jika Ariel lapar, Ibu Merni bisa berbicara dengan orang tuanya untuk memastikan ia memiliki bekal yang cukup atau tidak. Jika Ariel mencari perhatian, Ibu Merni dapat mendekati Ariel dengan empati dan membantu memenuhi kebutuhannya secara positif. Jika anak itu butuh kasih sayang, mungkin di rumah dia kurang mendapatkan kasih sayang. Kemudian pendekatan ini lebih baik daripada memberikan hukuman tanpa memahami motivasi Ariel. Nah, itu tadi yang kita pelajari 3 motivasi manusia. Nah, selain itu Ibu Merni juga dapat mengajarkan Ariel tentang etika sosial, berbagi dengan teman-teman dan memahami perasaan orang lain. Jadi kalau kita pahami apa yang dibutuhkan Ariel, sebenarnya dengan penuh empati kita dapat membantu dia.
kita dapat mengajarkan Ariel bagaimana itu beretika, etika sosial, bagaimana berbagi dengan teman-teman. Pastinya kita akan masuk, tapi kapan kita memberikan hukuman saja tanpa mengetahui apa motivasinya, kita akan salah memberikan solusi. Dengan demikian Ariel dapat mengembangkan keterampilan sosialnya sambil memenuhi kebutuhan dasarnya secara lebih baik. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan dan kesenangan. Semua kita manusia membutuhkan lima hal ini. Iya. Kita masuk di topik kelima, yaitu posisi kontrol. Apa ini posisi kontrol? Ya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Bagaimana itu guru sebagai penghukum? Kemudian yang kedua, guru sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pengontrol. Yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, lanjut Bu. Ini dia motivasi identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian ada identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Ada juga identitas berhasil, sukses, tapi itu kontrol dari dirinya. Nah, ini motivasinya tadi ada yang untuk menghindari hukuman ya. Ada yang berbuat sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Misalnya anak-anak datang ke sekolah karena menghindari hukuman. Ada juga yang datang ke sekolah karena mungkin ingin dipuji-puji bu gurunya. Tadi Nurul paling pertama datang ya. Nurul tidak pernah tidak masuk sekolah ya. Bisa jadi itu motivasinya mereka, atau karena mereka menghargai dirinya sendiri sehingga dia datang tepat waktu ke sekolah. Nah, di sini ada posisi kontrol. Yang 5 posisi kontrol tadi ada penghukum. Penghukum membuat rasa bersalah, dan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai penghukum. Apa yang sering dilakukan oleh guru sebagai penghukum? Menghardik. Pernah kita seperti itu? Menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah. Jadi kita mengucapkan sesuatu yang membuat anak-anak kita bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya begini-begini. Ibu kecewa sekali. Akhirnya anak-anak memiliki rasa bersalah. Kemudian ada juga posisi kontrol sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita itu kayak sebagai teman untuk mereka dan membuat alasan-alasan. Oh, tadi kamu melakukan pelanggaran itu karena aneh, enggak apa-apa ya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kita menghitung semua apa yang anak-anak kita lakukan, mengukur semua apa yang anak-anak kita lakukan. Yang posisi kelima yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Seperti ini tadi yang pada studi kasusnya, bahwa kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, apa motivasinya mereka melakukan, kenapa sampai begitu. Itu jika kita sebagai guru pada posisi kontrol. Nah, apa yang sering dikatakan guru penghukum? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kita menghukum. Itu sebagai penghukum. Kemudian yang sering dikatakan guru pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya begini-begini. Kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Ini ibu sudah mengatakannya berkali-kali. Anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman
lakukan demi ibu. Kamu datang ke sekolah, lakukan demi ibu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu ya. Berarti kita itu posisi kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Ariel, kamu tahu peraturannya kelas kita? Nah, berarti itu sebagai pemantau. Kemudian ini yang paling tinggi sebagai posisi manajer. Apa yang kamu yakini? Apakah yang kamu lakukan ini kamu yakini benar atau salah? Nah, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kalau posisi kita sebagai posisi manajer. Kemudian di sini ada kita lihat hasilnya. Hasil dari guru penghukum. Anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan akhirnya berbohong. Kalau kita sering menghukum mereka. Kemudian pembuat rasa bersalah, mereka murid-murid kita bisa menyembunyikan kesalahan, menyangkal dan berbohong. Hampir sama dengan penghukum. Kemudian kalau kita sebagai teman, mereka akan ketergantungan sama kita. Yang kalau kita sebagai pemantau, menyelesaikan diri bila diawasi. Jadi kalau dipantau dia akan mengikuti aturan yang ada. Hasil dari posisi manajer yaitu menguatkan pribadi. Kita akan membentuk pribadi yang lebih baik. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi jangan harap anak-anak kita akan mengingat kita sebagai orang baik nanti kalau mereka sudah berhasil. Kalau kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya mereka akan ingat terus kata-kata ibunya yang pernah membuat dia merasa bersalah, tapi belum tentu itu dia akan melakukan sesuatu yang baik karena motivasi dalam dirinya. Kemudian sebagai teman mereka akan ketergantungan. Kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi mereka anggap kita orang penting kalau kita sebagai teman. Tapi sebagai teman itu pasti tidak akan kira-kira adil enggak untuk semua murid. Untuk kita mau menjadi teman bagi semua murid, pastinya kita akan pilih-pilih. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas sama. Kemudian sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tumbuh motivasi dalam diri murid kita jika kita melakukan posisi kontrol manajer. Murid berkata, kalau sama penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau kita menghukum mereka, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya dia tidak mau berubah. Kemudian pembuat rasa bersalah, murid kita berkata, maafkan saya, tapi nantinya bisa dia buat ulang. Kemudian sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu saya begini, ternyata begitu. Jadi suatu waktu mereka bisa kecewa. Kemudian kalau maksudnya ini kan ketergantungan, jadi suatu waktu kita tidak posisi sebagai teman lagi, dia akan menjadi kecewa. Kemudian memantau beberapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang saya harus tulis. Ini kalau kita sebagai pemantau. Jadi selama kita memantau dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Tapi setelah lepas dari pantauan kita, tidak akan dilakukan lagi. Kemudian pada posisi kontrol manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi tetap ada muncul motivasi dalam dirinya. Dampak pada murid. Penghukum, posisi kontrol guru penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Kemudian membuat rasa bersalah, murid merasa rendah diri dan
lemah, tidak mandiri dan tergantung sama kita. Kemudian pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan sebagai posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling terbaik untuk bisa kita lakukan? Sekarang kita masuk di topik yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Kalau tadi kita sudah belajar tentang motivasi, tiga motivasi manusia, kemudian ada posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk dalam tahapan segitiga restitusi. Apa ini? Yang ini yang saya sudah lakukan waktu memanggil 2 murid saya, itu saya sedang mempraktekkan segitiga restitusi. Nah, ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ini yang dilakukan oleh guru yang sebagai kontrol manager tadi. Yang harus dilakukan yaitu segitiga restitusi. Yang pertama, apa tahapannya? Menstabilkan identitas. Nanti kita belajar bersama apa itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Ini tahapan pertama ya, yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi, kalau ada anak-anak kita yang berbuat salah, jangan langsung dihukum. Tapi boleh kita tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Oh, ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan. Sebagai manusia kita tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi ini pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Nah, ini kalimat menstabilkan identitas ya, yang bisa kita praktekkan ke anak-anak kita. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita juga memakai kalimat ini. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya mereka mendapat kasus, jadi untuk menstabilkan identitas, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, atau kita mengucapkan bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini kata-kata yang harus kita, kalimat yang bisa kita pakai untuk menstabilkan identitas anak-anak kita yang mendapatkan kasus. Yang kedua, Bu. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi validasi tindakan yang salah ini, di sini kita sadar betul bahwa setiap perilaku yang mereka lakukan sebenarnya itu mereka sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar yang seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, kalimat untuk memvalidasi tindakan yang salah bisa kita pakai, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini kalau kita memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kemudian yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat
yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Ya, ini kalimat yang bisa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita tanyakan kepada mereka. Coba kalimatnya. Ya, ini kalimat. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Kalau misalnya mereka melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah, tapi kalau di kelas, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Seperti yang keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, kalau mereka melakukan pelanggaran itu kita ingatkan apa nilai yang kita sudah yakini yang dibuat di keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kan kita sudah buat kesepakatan ya yang dituangkan di dalam keyakinan kelas. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seperti apa kelas yang ideal, Ariel? Nah, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Tapi bukan menuduh mereka berlaku ya, karena membuat merasa bersalah. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita lempar ke murid-murid kita pada saat melakukan satu pelanggaran. Nah, ini dia yang dikatakan segitiga restitusi. Ada tadi apa? Pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Mudah-mudahan kalau kita lakukan itu, anak-anak kita tidak akan menjadi pemberontak lagi. Karena kapan kita menghukum mereka, mereka akan tidak melakukan pelanggaran hanya karena takut dihukum. Pada saat hukuman itu, makanya kita kadang berulang-ulang, anak-anak itu sudah sering kali dikasih tahu tapi tetap begitu. Ya karena kita menghukum mereka. Jadi kapan mereka pikir gurunya sudah lalai dengan ini, dia akan melakukan hal yang sama lagi. Sama pun dengan posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman mereka. Tapi pada saat kita sebagai posisi kontrol manajer menanyakan keyakinan yang sudah kita yakini bersama, itu akan tumbuh dalam diri murid-murid kita bahwa oh iya, kalau saya melakukan kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ini, saya akan mendapat untuk diri saya. Jadi pokoknya motivasinya itu untuk menghargai dirinya sendiri. Muncul motivasi dalam dirinya tanpa dipantau, tanpa dikontrol, tanpa kita berpura-pura menjadi temannya, tanpa kita menghukum dia, tanpa kita memberikan rasa bersalah. Itu akan muncul motivasi dalam dirinya untuk membuat hal yang lebih baik jika kita menyadarkan mereka, mencari tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yang tadi 3 motivasi perilaku manusia itu mudah-mudahan kita masih ingat semua. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Jadi di kelas kita nanti akan ada keyakinan kelas, dan kita memahami kebutuhan dasar anak-anak kita. Kemudian kita di posisi kontrol restitusi yang mana? Kita sebagai manajer atau apa? Pemantau, teman, pemberi rasa bersalah atau penghukum. Kemudian kita harus melakukan segitiga restitusi yang 3 punya tahapan tadi itu. Jadi kira-kira itulah yang akan dilakukan untuk membangun budaya positif pertama di kelas kita, kemudian nanti akan menjadi budaya di sekolah kita, budaya positif sekolah SBN Kepila. Mudah-mudahan itu
dapat terwujud. Sekian dari saya, tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Nah, itulah diseminasi kita pada hari ini. Sebenarnya ini panjang sekali sebenarnya kalau mau kita mau bahas satu persatu, tapi saya meringkasnya menjadi hanya ini yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan itu membawa adalah yang kita petik dari restitusi kali ini. Nah, kira-kira saya meminta tanggapan dari kita, umpan balik dari teman-teman, apa yang kita dapatkan dari materi yang baru kita pelajari bersama hari ini. Mungkin ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditampilkan tadi terkait masalah 5 fungsi kontrol. Yang pada Ya, itu. Ini tadi sudah sangat jelas penjelasannya terkait penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan bisa kita sepakati bahwa fungsi kontrol manajer lah yang paling terbaik di antara 5 fungsi kontrol di atas. Namun yang ingin saya tanyakan, artinya untuk mencapai fungsi manajer perlu ada tahap-tahap yang mungkin dari fungsi kontrol sebagai teman, mungkin fungsi kontrol sebagai pemantau. Artinya dari satu kesatuan di manajer itu saya rasa ada beberapa yang mungkin tidak langsung menjadi fungsi kontrol manajer, pasti untuk menyesuaikan dulu sebagai teman atau pemantau, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya, mungkin kita ada sebelum kita jadi di kontrol manajer, kita dulu ada di mungkin posisi kontrol pemantau atau teman. Nah, sebenarnya maksudnya dalam hal ini tidak ada yang dibilang itu salah, tidak. Apalagi di posisi kontrol sebagai pemantau, sangat bisa kita lakukan tergantung situasinya. Ya, jadi kadang dalam kasus tertentu kita harus ada di posisi pemantau karena ya tergantung kasusnya. Tapi yang paling disarankan di sini adalah posisi kontrol manajer yang dilakukan dalam 3 tahapan tadi itu. Yang 3 tahapan di restitusi yaitu kita pada saat menyelesaikan satu kasus, yaitu tadi tahapan pertama yaitu menstabilkan identitasnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakan yang salah bahwa benar itu salah. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kalau kita sudah menanyakan keyakinannya dan bagaimana caranya mereka cara mereka untuk memperbaiki kesalahan itu, pelanggaran itu, kalau itu muncul dari diri anak-anak, jadi bukan kita untuk memperbaiki kesalahan ini kamu harus begini, tidak. Kita tanyakan apa yang menjadi keyakinan kamu, anggap itu baik atau tidak. Kalau kamu anggap baik, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini agar tidak terulang kembali. Nah, disitulah kita menjadi posisi manajer. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Kira-kira ada yang lain? Ayo. Keluarkan semua mic-nya. Terima kasih. Saya bukan ingin memberi umpan balik atau saya ingin bertanya sedikit mengenai disiplin positif. Kita kan kadang-kadang sebagai guru ketika seorang siswi itu
ketika seorang anak itu melakukan kesalahan, kita terpancing emosi. Nah, bagaimana kira-kira cara apa yang dipakai dalam menerapkan disiplin positif? Bukan mungkin, tapi semua guru pernah mengalami hal yang sama. Pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kita pasti emosi, dan itu saya pun alami. Dan setelah saya belajar ini, di situ saya tertampar. Apalagi ini kalau pengalaman saya ya, kita berbagi pengalaman saja. Di situ saya mulai memahami berarti anak-anak saya bahkan saya sampai apa namanya iya kayak studi kasus akan anak-anak saya satu persatu. Si anak begini kelakuannya, yang dia alami di rumah itu seperti ini, pasti ada yang tidak terpenuhi. Jadi di situ akhirnya membuat saya untuk tidak emosi. Ini pengalaman saya ya di kelas 4, dan mungkin ibu-ibu sudah lihat saya sudah jarang sekali marah-marah sama anak-anak saya, karena itu saya tahu ada kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia membuat kesalahan itu. Tapi tidak juga sampai hanya di situ kita mau memahami saja, harus kita mencari solusi bersama. Tapi solusi itu kalau bisa dari dia, berasal dari dirinya sendiri. Kira-kira apa yang dia akan lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Itu yang saya terapkan. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya Bu Ira. Jadi kita harus tahu 5 kebutuhan dasarnya. Apanya yang tidak terpenuhi? Dan itu kita bisa tanyakan. Kemudian kita bisa menanyakan apa yang nilai-nilai kebajikan apa yang kamu yakini, yang kita yakini bersama. Bagaimana Bu? Bisa diterima? Masih ada yang lain? Ngantuk. Jadi kalau sudah tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, khususnya Pak Alim yang anaknya sedang sakit tapi mengupayakan datang. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Sekian diseminasi dari saya. Mudah-mudahan ini dapat membawa perubahan positif untuk sekolah kita. Sekolah kita ini adalah sekolah yang kita ingin bangun bersama. Tanpa kolaborasi dari rekan-rekan sekalian tidak ada yang bisa berjaya. Jadi kita membutuhkan kerjasama di sini ya. Itu yang saya harap dari teman-teman semua, dan terima kasih atas kehadiran kita semua. Matikan Bapak. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, di sini kita mau buat keyakinan kelas. Jadi apa itu keyakinan kelas? Selama ini kita mendengar yang namanya peraturan. Peraturan itu siapa yang buat? Sekolah. Siapa yang buat? Sekolah atau guru? Iya. Iya kan? Nah, hari ini kita mau buat yang berbeda, yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu yang kita nilai-nilai kebajikan yang kita percaya. Apa yang perlu, apa yang baik buat kita, peraturan apa yang baik untuk kita taati bersama. Jadi itu muncul dari anak-anakku sekalian peraturannya. Nah, sekarang Ibu bagikan kertas untuk menulis. Kertas yang sudah kalian pegang, kertas posit, itu ditulisi peraturan apa yang ingin ada di kelasmu. Misalnya, ada yang mau di kelasnya itu boleh bawa HP. Boleh bawa HP asal jangan saling menghargai dengan teman atau dilarang memukul teman misalnya. Peraturan-peraturan yang selama ini, atau dilarang buang sampah. Terserah kalian mau buat peraturan yang mana.
sudah, silakan ditempelkan pada bagian atas, yaitu di keyakinan kelas. Semua sudah menulis, silakan ditempelkan di keyakinan kelas di bagian atas. Ayo, silakan tempelkan. Satu-satu teratur, nak. Di bawah, Yoel. Bikin yang rapi, nak. Ya, buat begitu, kasihan. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua yang di belakang? Novita sudah? Ya, kalau sudah, waktunya kita baca peraturan apa yang ingin ada di kelas kita. Ini berasal dari kalian ya. Nah, di sini dari Fitriani tidak boleh memukul teman. Tidak boleh pilih-pilih teman. Nah, setuju enggak itu? Setuju. Enggak boleh pilih-pilih teman, tidak boleh mencoret meja. Tidak apa-apa bawa HP, tapi tidak boleh main game. Itu dari Fitri. Kemudian dari Julianti, tidak boleh berkelahi. Tidak boleh buang sampah sembarangan, sama. Apa tadi dari Pak Sowan? Saya mau kita belajar menggunakan HP. Tepuk tangan, boleh. Nanti itu kita akan sepakati. Kemudian ada CCTV di dalam kelas. Ini mah keinginan punya CCTV di kelas agar tidak ada pencurian. Tanpa CCTV pun harusnya kita punya sikap yang tidak boleh mencuri ya. Di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti yang kita inginkan, yang tidak tampak seperti yang kita tidak inginkan ya. Paham ya? Jadi silakan ditulis. Masih ada ketik di sini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Yang tampak seperti yang kita inginkan, yang tidak tampak seperti yang kita tidak inginkan ya. Paham ya? Jadi silakan ditulis. Masih ada kertasnya? Masih cukup? Jadi Bu, satu begini ada ditulis tampak seperti atau tidak tampak seperti. silakan ditempel. Iya, jejer ke bawah ya. Ditulis namanya Bu. Kenapa? Jadi di sini sudah ada yang kalian inginkan. Kelas kita itu tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Ini di sini sudah ada. Ibu guru berterima kasih ya sudah berpartisipasi buat apa yang menjadi keinginan kita, tampak seperti apa kelas kita, ya. Dari Ibu guru bacakan ya, dari Novita. Datang tepat waktu, kemudian selalu mengerjakan piket kelas, kerjasama, memakai pakaian rapi yang tidak tampak seperti berkelahi, tidak tampak seperti mengejek teman, tidak tampak seperti sombong, tidak tampak seperti tidak menghargai teman. Tepuk tangan buat Novita. Dari Melda, tampak seperti kerjasama membersihkan. Kemudian kerjasama mengerjakan tugas. Ini tampak seperti kerjasama mengerjakan tugas. Kemudian
tidak tampak seperti berkelahi dengan teman, bersikap sombong, dan tidak menghargai teman. Kayak tampak seperti dan tidak tampak seperti. Sekarang kita ke tabel Y. Di sini, kalau di sini ada kata terdengar. Yang terdengar itu kata-kata apa yang kita ingin dengarkan, ya? Kemudian terlihat seperti apa yang kita mau lihat, ya? Kemudian berperilaku seperti apa yang kita inginkan, Pokoknya semuanya kembali kepada keinginan kita. Terdengar seperti apa, terlihat seperti apa, berperilaku seperti apa. Kira-kira ada ya? Enggak. Kira-kira ada yang mau membantu Ibu? Terdengar seperti apa? Kata-kata apa yang kamu ingin dengar? Dari Sowan, ayo kita membersihkan kelas. Ayo kita kerjakan tugas bersama. Yang kedua dari Nurul, yang ketiga dari Sowan, yang keempat, mari kita membantu teman yang kesusahan. Itu kata-kata yang ingin kita dengar, ya. Ya. Kemudian terlihat kelas rapi dan bersih. Nah, terima kasih. Saling menghargai, saling menolong, tolong menolong, dan terlihat datang tepat waktu. Berperilaku bertanggung jawab. Kemudian mandiri, sopan, dan suka gotong royong. Nah, kita yakin ini semua baik? Baik. Ya, terima kasih. Nah, sekarang coba. Jadi guru tugasnya kasih PR setiap hari. Kemudian memberikan tugas baru. Guru tidak boleh kasih contekan. Artinya guru bukan tugasnya memberi contekan, betul. Kemudian di sini Sawan, murid tugasnya belajar bersihkan kelas. Murid bukan tugasnya mengajar, betul. Kok tapi boleh juga mengajar temannya. Kemudian membuat peraturan. Ah, sekarang kita kan mau rubah, bukan lagi peraturan, tapi keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas yang akan kita buat, bukan lagi peraturan. Jadi guru tidak akan buat guru tugasnya dan guru bukan tugasnya, kemudian murid tugasnya dan murid bukan tugasnya. Ini kita ambil semua, diakomodasi semua, akan dituangkan ke dalam keyakinan kelas kita. Kalau peraturan, ada peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Di keyakinan kelas berubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, tidak boleh memukul teman, itu peraturan. Tapi di keyakinan kelas kita saling menghargai dan menyayangi. Kemudian di peraturan ada dilarang menyontek. Kalau di keyakinan kelas kita mengerjakan ujian dengan jujur. Setuju semua? Setuju. Jadi terima kasih buat anak-anak sekalian. Ini keyakinan kelas yang kita sudah buat. Keyakinan, kesepakatan yang kita yakini bersama bahwa itu baik untuk kita. Ada nilai-nilai kebajikannya. Misalnya membuang sampah pada tempatnya itu nilai apa itu? Sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, melihat tidak ada sampah. Tidak ada sampah berhamburan. Kemudian saling menghargai, itu nilai saling menghormati. Kemudian mengerjakan ujian dengan jujur, itu nilainya nilai kejujuran. Nah, itu yang kita mau dapatkan dari keyakinan-keyakinan kelas yang kita akan terapkan bersama-sama. Guru dan murid wajib melakukannya, menerapkannya di dalam setiap hari pembelajaran kita di kelas, ya. Setuju? Setuju. Nah, Ibu Guru ucapkan terima kasih untuk waktu anak-anakku sekalian. Kami kelas 4 SDN Petilo senang karena digerakkan membuat keyakinan kelas, bukan lagi peraturan.
kasih anak-anakku sekalian.